Oke, kita lanjutkan dengan grafik Hang Seng. Ya, mohon maaf ada gangguan sinyal, gangguan koneksi di sini. Mudah-mudahan nanti kita coba akan lanjutkan di esok hari kalau misalkan ternyata hari ini tidak berhasil untuk lanjutkan confirm semuanya ya. Oke, tadi sudah Nikkei dan Kospi, sekarang kita lanjutkan dengan Hang Seng. Di sini konfirmasi dari pola descending triangle, dia sudah pecah bagian support di area kuning. Ini adalah 28285, lalu kemudian dia terbantu gap down ya, terbantu gap down, dan sama sekali sebetulnya dia belum nampak areal penutupan gap ya. Walaupun sebenarnya gini, kalau kita bicara tentang gap, memang ada kalanya gap tersebut belum tentu terpenuhi atau tertutupi dalam waktu cepat. Bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, atau bisa juga dalam waktu singkat satu hari. Dan itu biasanya terjadi kalau misalkan gapnya jauh lebih simple atau jauh lebih terbatas ya. Dan kita lihat di sini gap down yang terjadi di tanggal antara 10 dan juga tanggal 11 Mei ya. Jadi bayangkan penutupan di 28465, lalu kemudian di tanggal 11-nya dia dibuka di 28100, jadi kurang lebih 300 poin ya. Sebetulnya itu sangat singkat dan sangat bisa untuk ditutup. Nah, berarti yang Anda lihat hari ini, yang terjadi hari ini, rebound ini adalah sekedar pullback. Ya, pullback ini sangat wajar setelah dia melakukan penembusan terbantu dengan gap. Jadi dia cover untuk orang ini, lalu kemudian nanti mentok di area 28200 atau mungkin 28300, lalu kemudian dia bisa mengalami penurunan. Nah, kita coba lihat dari grafik weekly-nya. Kenapa alasan minggu ini kita menyarankan untuk terjadinya sell atau menyarankan untuk lakukan sell ya? Confirmnya begini. Kondisi pertama yang kita lihat dari posisi candlestick ya, candlesticknya ternyata bearish candle, long bearish candle di minggu yang lalu itu melanjutkan pola penurunan dari bearish engulfing sebelumnya. Karena di 2 minggu sebelumnya justru dia sempat terjadi nyaris dibilang reversal ya, tapi ternyata ditutup dengan kondisi candle seperti ini ya. Jadi ini yang membuat dia mengalami penurunan tapi gagal. Kemudian kalau Anda perhatikan dari garis trend line ya, garis trend line ini juga ditembus, berarti confirm dia akan terjadi penurunan. Nah, singkatnya seperti ini. Kalau outlook secara globalnya, outlook secara keseluruhannya, sebetulnya kalau kita lihat dari potensi ini ya, ini adalah potensi yang saya sudah bikin jauh-jauh hari dari beberapa bulan yang lalu. Dia pecah dari bagian descending channel ya, inilah trend channelnya. Kalau pecah ke atas berarti kita tahu bahwa dia adalah area kenaikan. Nah, lalu ke yang kedua, kalau misalkan pun saya mengasumsikan adalah dia akan mengalami penurunan terlebih dulu, itu sangat wajar. Korelasinya adalah terkait dengan pullback. Ya, pullbacknya dari mana? Pullbacknya kalau misalkan dia sudah tembus ini, berarti penurunan ini kita asumsikan pullback. Dan sangat wajar kalau dia akan mencapai zona 27.000. Ya, katakanlah 27.100 atau bahkan 26.600. Ya, sampai saat ini areal atau minggu lalu itu berada di 27565. Berarti kita dapati 27500 itu sebagai teritori support psikologis. Yang artinya kalau misalkan katakanlah besok atau mungkin lusa itu tidak sampai menutupi area 28300 atau kenaikan tidak sampai kembali di atas zona kuning ya, berarti kemungkinan potensi penurunannya hati-hati kalau dia kembali tergelincir di 2 titik ini. Ya, 2 titik ini sudah berbahaya nih. Ya, ini adalah 27500. Jadi kalau dia sampai tembus itu, wow, itu saya tidak akan bayangkan bahwa kita akan mendapatkan zona 27.100 atau bahkan jauh lebih rendah. Nah, kemudian di weekly-nya kembali lagi. Jadi saya lihat di sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi saya akan menantikan wave kelima kenaikan yang lebih tinggi setelah wave keempat ini selesai. Wave keempat ini selesainya di berapa? Ya, kemungkinan 27.000 atau paling rendah 26.600. Well, ekspektasinya mungkin tidak akan terlalu jauh ya. Setidaknya 27.500 pecah, siap-siap 27.000. Berarti 27.000 itu saya asumsikan kita akan menantikan pola reversal dari candlestick. Yang saya nantikan nantinya adalah doji, itu terkait dengan hammer atau mungkin pola candle 2 candle atau 3 candle gitu ya. Dan itu yang masih akan kita nantikan. Mungkin tidak akan lama ya, tidak akan lama. Mungkin di akhir bulan Mei atau mungkin di pertengahan Juni. Who knows ya, kita akan lihat. Jauh lebih cepat berarti jauh lebih baik. Ya, itu semua balik lagi kondisinya tergantung dari posisi Wall Street juga. Karena Hang Seng juga akan terpengaruhi. Nah, kondisi yang di internalnya sendiri, ya kelangkaan dari chip
secara global itu adalah krisis bagi perusahaan-perusahaan teknologi tentunya. Dan selama ini kurang lebih dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ya kalau tidak salah, kita mendapati pola gangguan terhadap perusahaan-perusahaan teknologi dari regulator China. Jadi selama itu belum terpenuhi, selama itu belum teratasi, saya rasa Hang Seng masih tetap akan menggelayut ke dalam zona penurunan. Jadi hati-hati, kemungkinan pola penurunan yang akan terjadi. Monthly-nya bagaimana? Monthly-nya, wow, ini sama ya dengan apa yang terjadi dengan Kospi, dengan Nikkei ya. Dia sudah terjadi shooting star, lalu kemudian dia bearish candle, kemudian dia doji candle di minggu yang lalu, dan minggu ini seharusnya dia akan lanjutkan dari pola bearish candle-nya. Jadi hati-hati di bulan ini, di minggu ini kita masih tetap akan melihat Hang Seng sebagai terancam dalam pola turunan atau pola tekanan. Oke, kemudian di grafik Dow Jones ya, kita beralih ke Dow Jones. Grafiknya kurang lebih seperti ini. Ini sangat-sangat cantik. Dia terbatas pergerakan di 34143, lalu kemudian bawahnya 33513. Lalu kemudian areal trend line saya gunakan di sini. Ya, bayangkan dari pola penurunan dari bulan Maret, lalu kemudian spike terkait dengan stimulus fiskal ataupun stimulus moneter. Yang kita lihat dari kondisi candlestick, sebetulnya dia candlesticknya masih tetap meyakinkan hari ini seharusnya terjadi bullish. Ya, walaupun penurunan, saya rasa cukup wajar sebagai koreksi sampai 143. Sampai saat ini, untuk Dow Jones sendiri masih terendahnya lah 34156, lalu rebound ke 34195, which is good ya. Ini masih cukup oke menurut saya. Kalau kita lihat dari weekly-nya, nah ini juga sama ya. Jadi Wall Street ataupun indeks saham secara keseluruhan sebetulnya kita masih dalam dihantui pola penurunan. Kenapa? Minggu lalu kalau Anda simak dengan data retail sales dan juga data CPI, itu adalah tekanan untuk indeks saham. Kekhawatiran terkait dengan kenaikan inflasi, maka itu akan mendorong atau sedikit memaksa Fed mungkin nanti akan mempertimbangkan kenaikan suku bunga. Ya, berarti ini akan sangat-sangat bermasalah untuk indeks saham. Walaupun kalau kita lihat Fed sendiri belum akan tergesa-gesa. Jadi itulah kenapa di hari Jumat dia mengalami rebound dan ini ditutup dengan kondisi seperti ini. Padahal kalau ini terjadi bearish candle, big atau long bearish candle, bayangkan ini berarti terjadi potensi dari bearish engulfing. Nah, tanpa bearish engulfing saja, ancaman untuk minggu ini masih tetap ada. Kalau sampai nanti FOMC katakanlah tidak atau gagal untuk meyakinkan market, lalu kemudian terjadi pola aksi jual yang besar-besaran, maka kemungkinan potensinya bagian hammer ini ya, atau hanging man itu akan confirm dia akan dikejar kembali. Areal terendah di minggu lalu adalah 33202. Sampai saat ini dia masih 34200. Saya rasa kenaikan akan sangat wajar secara teknikal. Dia pullback terlebih dulu, rally terlebih dulu. Ya kalau dilihat dari daily-nya berarti hitungan saya kurang lebih 34600 ya. Mudah-mudahan tercapai. Tapi kalau di 34600 harus hati-hati karena kemungkinan bisa saja di sini terjadi rejection terkait dengan double top ya. Nah, monthly-nya saya belum menemukan pola penurunan. Ini yang agak miris ya, agak sedikit khawatir. Kalau tadi kita lihat di indeks Asia, totally kita akan melihat sell in May on go away itu maybe confirm untuk Asia, tapi untuk Wall Street kita belum lihat. Bayangkan 4 candle terakhir ya. 3 ya. 3 candle terakhir kita belum mendapatkan sinyal price action-nya adalah reverse. Jadi kemungkinan potensi candle bulan ini itu akan kita asumsikan jadi patokan, jadi pedoman. Kalau dia ditutup dengan menjadi potensi shooting star, katakanlah bentuknya seperti ini atau seperti ini, berarti kita akan dapatkan pola penurunan di bulan Juni. Jadi mungkin sell on May-nya belum terbentuk ya, tapi kalau misalkan katakanlah sampai akhir minggu ini dia tercipta penurunan, lalu kemudian di minggu terakhir di akhir bulan dia terjadi penurunan lagi, maka confirm dia akan terjadi doji candle yang mengisyaratkan di bulan berikutnya akan terjadi penurunan. Nah, di S&P berbeda lagi. Posisinya daily-nya kurang lebih seperti ini. Kondisi dia akan sangat terbantu kalau dia bisa menembus zona ya, ini warna merah ya. 4183. Sampai saat ini areal tertingginya masih tertahan di 4174. Itu sebabnya kenapa tadi pagi kita menyarankan untuk lakukan sell ya. Nah, kondisinya begini. Kalaupun dia asumsikan turun, asumsi saya dia tidak akan melewati areal biru ini sebagai area support di 4103. Sampai saat ini memang dia tertahan di 4153. Jadi pergerakannya masih 4174, 4153. Apakah masih bisa untuk melakukan kenaikan? Ya sebetulnya ya. Ya balik lagi di monthly chartnya, Anda belum
belum lihat ya, kita di sini belum lihat areal reversal. Jadi kita masih akan berpotensi untuk lakukan buy secara medium term karena kemungkinan potensinya belum akan lihat. Kecuali kalau misalkan di akhir bulan dia ditutup dengan hammer ya, berarti atau hanging man karena dia ditemukan di potensi puncak, maka kemungkinan potensi penurunan akan terjadi di bulan Juni. Itu pun dengan catatan pula kita masih akan melihat dari beberapa agenda Fed, lalu juga statement Fed, apakah dia akan menenangkan market apa tidak terkait dengan kenaikan inflasi. Nah, di weekly chartnya minggu ini kenapa kami confirm untuk Wall Street akan kecenderungannya mengalami penurunan ya, terutama untuk S&P ya. S&P-nya ternyata ini adalah hammer, dan bayangkan hammer ini dia terbentuk dengan dua hanging man, karena dia setelah kenaikan inilah hanging man, maka kemungkinan potensinya minggu ini akan terjadi tekanan seperti itu. Jadi kemungkinan potensi itulah yang akan menggerogoti potensi kenaikan yang terjadi atau yang seharusnya terjadi di grafik weekly S&P. Oke, kemudian terakhir Nasdaq ya, kita coba lihat dari sisi Nasdaq bagaimana. Oke, Nasdaq ini berarti dia akan berpengaruh dengan kemungkinan krisis global terkait dengan kelangkaan chips ya. Oke, secara daily Anda bisa lihat di sini, monthly Anda lihat di sini bullish candle, jadi kita belum mendapatkan pola pembalikannya. Tapi kalau misalkan bulan ini dia ditutup seperti ini, berarti bulan berikutnya bisa saja terjadi penurunan gitu. Nah, kemudian kalau lihat dari weekly-nya double top ya, confirm. Jadi kita akan lihat potensi retest ke area support 12.750 atau 12.700 ya. Sampai saat ini masih 13.300 dan area terendahnya masih 13.325. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari daily chartnya ya, ini hampir sama, dia terjadi spike lalu kemudian ya sangat wajar ya. Kalau saya lihat dari seperti ini berarti potensi pergerakannya akan seperti ini. Oke. Inilah bagian support. Lalu kemudian kita akan mendapati pola resistennya, itu berarti polanya akan seperti ini. Wow, berarti kita akan mendapati rising wedge yang artinya ini agak sedikit berbahaya sebetulnya. Kalau misalkan dia gagal menembus katakanlah zona resisten. Ya, resistennya akan berada di mana? Resistennya akan berada di 1400. Jadi kalau dia gagal sampai tembus 1400, maka hati-hati dia akan terjadi penurunan sampai ya, hati-hati kalau jebol 13034. Ya, ini untuk Nasdaq di daily chartnya seperti demikian. Weekly-nya ya tadi sudah dikonfirm ya, double top, neckline 12700. Oke. Terakhir saja karena mungkin waktunya terlalu pendek ya, kita akan lihat dari sisi emas. Gold hari ini sudah tembus zona MA 200 ya, 1752 ya, MA 200-nya dia 1847 0,70, sementara running price atau harga tertinggi sudah mencapai 1855. Oke, hati-hati tergelincir kalau misalkan ini doji candle, berarti besok kita akan mendapatkan pola pembalikan ya, berarti dia akan berada di bawah 1836 atau potensi di bawah 1836. Secara mingguan dia confirm di atas 1836, itu sangat bagus karena potensi kemarin atau minggu yang lalu ditutup di zona 1842 ya, berarti kita akan dapatkan kenaikan. Walaupun lagi-lagi hati-hati ya, candlestick di minggu yang lalu ternyata bentuknya tidak meyakinkan, alias dia bentuknya seperti ini, inilah doji candle. Walaupun bentuknya bullish ya, badannya bullish atau putih, berarti kita masih bisa ada harapan untuk kenaikan lah seperti itu. Ya mungkin saja ada kenaikan, mungkin akan ya minggu ini setidaknya mungkin tertahan di zona 1869 ataupun 1870. Nah, monthly-nya tadi sudah saya jelaskan. Jadi kita akan menunggu artinya potensi dari kondisi cup and handle ya, apakah itu akan terjadi atau tidak. Potensinya masih ditentukan dari potensi ini ya. Kalau misalkan katakanlah monthly ini berhasil ya, karena memang di webinar terakhir kita sempat sampaikan bahwasanya kita memang confirm bullish untuk bulan Mei, dan itu juga pernah terjadi di bulan April, dan kita akan lihat ini seharusnya akan terjadi rejection terlebih dulu ya. Jadi dia akan rejection terlebih dulu. Jadi kalau ceritanya 1 2 3 4 5 mungkin dia akan bikin double bottom di 1706, baru nantinya dia akan spike rally berturut-turut sampai akhirnya pecah all new time high. Well, tapi itu masih lama, jadi kita tetap akan lihat dari kondisi daily terlebih dulu nanti intraday. Oke, kondisi lainnya dari kondisi intraday, indikator dia sangat wajar untuk terjadi koreksi. Ya, saya rasa 1840 masih bisa tercipta H1-nya. Nah, ini saya menggunakan bantuan dari trend channel.
Ya, kalau dilihat dari trend channel 1, 2, 3, berarti 4-nya dia akan turun dulu sampai zona 1841, barulah di sini dia akan naik sebagai wave kelima dan kemungkinan potensi spike sampai 1860 itu bisa terwujud. Oke, thank you atas atensinya. Mohon maaf, mungkin Anda menyaksikan siaran ini sebagai siaran tunda karena memang kami mengalami gangguan koneksi untuk hari ini, jadi tidak optimal untuk live streamingnya. But it's okay, nanti mungkin mudah-mudahan di edisi selanjutnya kita akan jauh lebih baik. Thank you, selamat sore dan salam cuan. Irfan untuk Agrodana.